Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan topik terkait sudut-sudut pada segitiga. Ya, jadi materi ini masih berkaitan dengan kesejajaran garis. Ya, jadi beberapa hal yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan konsep segitiga, yang kedua jenis-jenis segitiga, dan yang terakhir itu adalah teorema-teorema yang terkait dengan segitiga. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep segitiga. Ya, jadi kita akan mulai dari definisi. Ya, jadi definisi dari segitiga itu adalah gabungan dari tiga buah ruas garis yang ditentukan oleh tiga buah titik yang tidak segaris. Ya, jadi notasi yang digunakan untuk menyatakan suatu segitiga itu adalah notasi yang seperti ini. Jadi ini adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan suatu segitiga. Baik, dari definisi di atas kita lihat ilustrasinya. Ya, jadi yang pertama, saya mempunyai tiga buah titik yang tidak segaris, yaitu titik A, B, dan C. Ya, bagaimanapun caranya, teman-teman tidak akan bisa membuat sebuah garis yang melalui ketiga titik ini. Ya, jadi tiga titik A, B, C ini adalah tiga titik yang tidak segaris. Kemudian, ya, dari masing-masing titik dapat saya buat tiga buah ruas garis masing-masing, yaitu adalah ruas garis AB, kemudian berikutnya itu adalah ruas garis AC, dan yang terakhir itu adalah ruas garis BC. Ya, jadi ada tiga buah garis yang dapat dibentuk, yaitu adalah ruas garis AB, AC, dan BC. Ya, jadi gabungan dari ketiga ruas garis inilah yang disebut sebagai segitiga. Jadi ya, segitiga ABC yang mana segitiga ABC itu adalah gabungan dari ketiga ruas garis ini, ya. Jadi ABC, ya, seperti itu gabungannya. Lalu kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu segitiga. Jadi misalkan saya punya gambar segitiga ABC di sebelah kiri ini. Ya, untuk penamaan seperti yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan awal, silahkan bisa bebas memberi nama untuk segitiga yang ada tiga titik di sana, A, B, dan C. Bisa segitiga ABC, bisa segitiga ACB, BCA, BAC, CAB, maupun CBA. Jadi sepanjang ketiga titik tersebut ada, ya, sudah merepresentasikan yang namanya suatu segitiga, ya. Jadi orientasi di sini belum kita pergunakan orientasi arah seperti itu. Lalu yang berikutnya, ya, titik A, titik B, dan titik C, itu disebut sebagai titik-titik sudut, ya. Jadi ini adalah titik-titik sudut dari segitiga ABC. Jadi titik A, titik B, maupun titik C. Lalu kemudian ruas garis AB, BC, dan AC itu disebut sebagai sisi-sisi dari segitiga ABC. Lalu kemudian, ya, ketika saya mempunyai titik D yang posisinya demikian, yang ada di gambar yang berwarna oranye, ya, D itu dikatakan sebagai titik interior segitiga ABC. Ya, bisa diperhatikan berada di dalam segitiga ABC. Dan kemudian titik E, ya, kalau posisinya demikian, titik E tersebut dikatakan titik yang berada pada segitiga ABC. Dan terakhir, titik F yang posisinya demikian, ya, titik F tersebut berada di luar segitiga ABC sehingga dikatakan titik F sebagai titik eksterior dari segitiga ABC. Kemudian subtopik yang kedua atau pembahasan yang kedua itu terkait dengan jenis-jenis segitiga. Ya, jadi saya ambilkan dari buku referensi, ya. Yang pertama itu terkait dengan jenis segitiga yang dikelompokkan berdasarkan kekongruenan sisi-sisinya, ya, kekongruenan sisi-sisinya. Yang pertama ini, ya, ini namanya segitiga sembarang, ya. Jadi segitiga sembarang itu tidak ada satupun sisinya yang kongruen, ya. Perhatikan. Lalu kemudian kalau ada dua sisinya yang kongruen, ini disebut sebagai segitiga sama kaki. Kalau dilihat dari gambar, yang kongruen itu adalah sisi yang ini, itu diberi tanda yang menyatakan bahwa kedua sisinya adalah kongruen.
Ya, dan yang terakhir, apabila ketiga sisinya kongruen atau ketiga sisinya sama panjang, itu adalah yang dinamakan segitiga sama sisi. Ya, jadi terdapat 3 jenis segitiga berdasarkan kekongruenan sisi-sisinya. Ya, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Ya. Lalu kemudian berdasarkan ukuran sudut-sudutnya. Ya. Yang pertama itu ada segitiga yang namanya segitiga lancip. Ya, segitiga lancip itu adalah ketika semua ukuran sudut-sudutnya lancip. Ya, jadi sudut ini lancip, kalau kita lihat ini lancip dan ini lancip. Jadi ketiga sudutnya lancip. Lalu kemudian segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul itu berbeda pendefinisiannya dengan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip semua sudutnya lancip, kalau tumpul hanya salah satunya saja. Ya, salah satunya saja. Kalau kita lihat di gambar ini tumpul, ya hanya satu sudutnya yang tumpul. Ya, jadi disebut sebagai segitiga tumpul. Lalu kemudian ada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku juga sama dengan segitiga tumpul, yaitu hanya ada satu sudut yang membentuk sudut siku-siku. Lalu kemudian yang terakhir ini ada yang namanya segitiga sama sudut. Ya. Jadi kalau di yang pertama tadi segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisinya kongruen. Kalau segitiga sama sudut, ya itu ketiga sudutnya kongruen, ya, atau ukuran dari ketiga sudutnya sama. Jadi itulah jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi atau kekongruenan sisinya dan juga berdasarkan ukuran sudutnya. Oke, lalu kemudian perlu juga saya kira dibahas sudut interior dan sudut eksterior. Ya, perhatikan segitiga ABC ini. Ya. Jadi yang mana yang namanya sudut interior dan yang mana yang namanya sudut eksterior. Ya. Oke, jadi yang diberi tanda, ya. Jadi yang ini itu adalah sudut interior. Ya. Selain sudut ini, ya, sudut C ini, ya, ini juga saya tunjukkan ini juga sudut interior, ya ini dan yang ini juga sudut interior, ya. Jadi ini adalah sudut interior untuk sudut A, sudut interior untuk sudut B, dan ini adalah sudut interior untuk sudut C, ya. Lalu kemudian sudut eksterior, ya. Jadi sudut eksterior itu adalah yang ini, ya. Jadi sudut yang berpelurus dengan sudut interiornya. Jadi itu dikatakan sudut eksterior. Ini adalah sudut eksterior untuk sudut B. Ya, kalau kita perhatikan juga untuk yang sudut eksterior dari sudut A itu adalah yang mana? Ya, ini adalah yang ini adalah sudut eksterior juga untuk sudut A. Lalu sudut eksterior yang dengan sudut C, ya kita perlu memperpanjang salah satunya, bisa kita perpanjang BC ataupun bisa kita perpanjang AC. Kalau kita perpanjang BC, maka yang menjadi sudut eksterior dari sudut C itu adalah yang ini. Jadi sekali lagi sudut interior posisinya semua berada di dalam, gitu ya, di dalam segitiga. Ini dan ini. Kalau sudut eksterior adalah sudut yang lurus dengan sudut interiornya. Oke. Kemudian kita masuk bagian terakhir terkait dengan teorema-teorema dalam segitiga. Tentu saja yang berkaitan dengan sudut seperti judul pembelajaran atau judul video pada kali ini, ya, yang berkaitan dengan sudut. Ya, tentu saja teorema yang akan saya tampilkan ini tidak asing bagi teman-teman, ya. Jadi ini adalah teorema yang sangat terkenal sekali yang menyatakan bahwa jumlah ukuran sudut-sudut interior dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat, ya. Jadi di SMP, di SMA, teman-teman semua sudah mengenal teorema ini. Namun saya kira teman-teman lebih banyak menggunakan teorema ini daripada melihat bagaimana sih pembuktiannya. Oke, jadi dalam video ini kita akan mencermati bagaimana membuktikan teorema yang sangat terkenal ini. Oke. Baik, jadi kalau saya mempunyai segitiga ABC, saya sudah tandai sudut-sudut interiornya, sudut A, sudut B, dan sudut C, demikian. Kemudian yang akan kita buktikan itu adalah bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C
itu sama dengan 180 derajat. Ya, jadi saya tampilkan di sini adalah ilustrasi pembuktian dengan menggunakan GeoGebra. Seperti kita akan coba menggunakan GeoGebra untuk mengeksplorasi atau untuk mengilustrasikan bagaimana pembuktian dari teorema ini. Coba, ya. Jadi ini adalah teoremanya yang menyatakan jumlah ukuran sudut-sudut interior dari suatu segitiga adalah 180 derajat. Ya, kita akan menggunakan bantuan kesejajaran garis untuk membuktikan ini. Ya, jadi yang pertama kita perlu membuat garis dulu. Ya, misalkan saya perpanjang sisi AB ini yang tadi berupa ruas garis, saya buat menjadi sebuah garis, ya, sebuah garis AB. Lalu kemudian dari titik C saya akan bisa membuat tepat sebuah, ya, tepat satu garis yang melalui C yang sejajar dengan garis AB, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mengkonstruksi, tapi di GeoGebra itu diberikan fasilitas supaya kita bisa lebih cepat untuk menentukan garis tersebut, ya. Itu ada di bagian sini, ya. Kita tinggal pilih yang parallel line itu dari C garisnya dan kemudian dia sejajar dengan garis yang melalui AB ini, ya. Sehingga sudah terbentuk garis yang melalui C dan sejajar dengan garis yang melalui AB. Lalu kemudian apa yang bisa kita lihat? Ya, yang bisa kita lihat, ya kita bisa perpanjang garis yang melalui BC ini, ya. Jadi kita bisa perpanjang ruas garis BC, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini adalah kalau kita perhatikan garis yang sejajar dan sebuah garis ini adalah kondisi ketika dua buah garis dipotong oleh sebuah transversal. Lalu apa yang bisa terjadi dari kondisi ini, ya? Lalu apa yang bisa terjadi, ya? Bisa kita lihat bahwa apa? Bahwa sudut B ini, kalau kita lihat dengan sudut yang berada di sini, kalau saya beri tanda gitu, ya, saya beri tanda untuk saya menggambar sebuah sudut, itu saya perlu sebuah titik, ya. Jadi dari sini, ya. Kalau kita lihat, kita lihat, kita tuliskan labelnya bahwa apa? Ya, sudut B ini hubungannya dengan sudut yang berwarna hijau ini, sudut C dalam hal ini yang berwarna hijau, itu kedudukannya adalah berseberangan interior, ya, berdasarkan teorema kesejajaran garis, maka besarnya sudut B itu akan sama dengan besarnya sudut C yang berwarna hijau ini, ya. Lalu kemudian dengan cara yang sama, ya, saya bisa tunjukkan dari titik A ke titik C, ini saya bisa perpanjang garisnya, lalu kita akan melihat hubungan, sekali lagi hubungan sudut A dengan sudut yang terbentuk di sini, sudut C sini. Ya, saya juga bisa menambahkan sebuah titik untuk saya bisa membuat sebuah sudut seperti itu. Jadi dari sini ke C dan kemudian ke A. Ya, apa yang terjadi di sana? Tidak tunjukkan labelnya. Ya, sudut yang berwarna hijau yang di sini, yang di sebelah kiri, itu akan sama besarnya dengan sudut A ini. Kenapa? Karena sekali lagi kedudukan antara sudut A dengan sudut C di sini itu adalah kondisinya sudut berseberangan interior, ya, dengan transversalnya itu adalah transversalnya AC. Ya, lalu kemudian sudah kita dapatkan di sini, jadi dengan kata lain saya memindahkan sudut B ke sini, dan kemudian sudut A ke bagian ini. Ya, lalu kita sudah temukan, ya, ini besarnya apa? Ini kondisinya adalah sudut-sudut yang atau kondisinya adalah sudut lurus. Dengan kata lain besarnya adalah 180 derajat. Ya, kira-kira begitu ilustrasinya dengan menggunakan bantuan teorema-teorema terkait dengan kesejajaran garis. Oke, saya kembali lagi ke sini. Dengan ilustrasi itu, harapan saya, ya kita bisa membuktikannya secara formal, ya. Bagaimana membuktikannya secara formal? Ya diketahui segitiga ABC, lalu kemudian dari sini, ya kita akan menunjukkan bahwa besarnya sudut A ditambah besar sudut B
kemudian ditambah sudut C, ukurannya itu sama dengan 180 derajat. Ya, mari kita tuliskan buktinya. Oke. Ya, kita identifikasi dengan yang seperti tadi, gitu ya, dengan seperti tadi, garis kita tahu bahwa apa, ya, garis G itu tidak lain garis yang melalui AB, dan kita kondisikan tadi, kita buat atau kita konstruksikan tadi garis yang melalui C sejajar dengan AB. Itu dalam hal ini saya namakan garis G sejajar dengan garis L sesuai dengan ilustrasinya. Nah, lalu kemudian ketika saya sudah mempunyai ini, ya, dan kemudian bisa diperhatikan ya, kemudian perhatikan transversal ya, transversal, transversal kita satu-satu dulu, transversal T ya, jadi T itu yang ini, transversal T, ya. Nah, perhatikan transversal T, ya. Kita tahu bahwa apa? Sudut B, dan sudut satu itu yang ini, hubungannya adalah apa? Sudut B dan sudut satu itu adalah sudut berseberangan ya, berseberangan ya, interior. Lalu kemudian ya, sudut berseberangan interior karena G itu sejajar dengan L, maka ya gitu ya, maka sudut B itu kongruen dengan sudut satu. Ya. Kemudian dengan cara yang sama, dengan memperhatikan transversal yang satunya, ya, perhatikan transversal S, begitu, ini dia transversal S. Ya, kita juga melihat hubungan apa? Sudut A dan sudut 2 itu adalah dua sudut yang apa? Sudut yang berseberangan juga, berseberangan interior, ya. Ya. Terus kemudian karena ya G sejajar L, maka ya sudut A itu kongruen dengan sudut 2. Oke. Lalu kemudian kita mempunyai sudut apa di sana? Bahwa apa? M sudut 1 kalau saya jumlahkan dengan M sudut C kemudian ditambah dengan M sudut 2 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 180 derajat karena karena itu merupakan sudut lurus. Ya, yang satu tadi ini ya M sudut 1 atau sudut 1 ini tadi ternyata dia kongruen dengan sudut B. Dengan kata lain, ukuran dari sudut 1 itu kan sama dengan ukuran dari sudut B. Oke, jadi bisa gantikan ukurannya karena sama. Kemudian M sudut C dan kemudian untuk M sudut 2 ya, sudut 2 kongruen dengan sudut A, jadi ukurannya pun akan sama. Ya, saya bisa gantikan. Oke, begitu. Sehingga ini hasilnya 180 derajat. Oke. Jadi terbukti bahwa apa? Bahwa M sudut B ditambah M sudut C ditambah M sudut A, atau dengan cara disusun ulang lagi, M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C itu adalah 180 derajat. Jadi kita sudah berhasil membuktikan teorema ini tadi dengan menggunakan bantuan GeoGebra, dan kemudian kita bisa menuliskan pembuktiannya secara formal. Oke, jadi dari teorema ini akan menimbulkan beberapa akibat. Teman-teman, jadi setidaknya ada 4 akibat yang saya akan bahas yang ditimbulkan oleh teorema ini. Baik, akibat yang pertama, setiap sudut interior dalam segitiga tadi, equiangular atau segitiga sama sudut, besarnya adalah 60 derajat. Ya, jadi untuk ilustrasinya diketahui segitiga ABC itu adalah equiangular atau sama sudut, dan kemudian kita akan tunjukkan, kita akan buktikan bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C itu kongruen dan masing-masing besarnya adalah 60 derajat.
Jadi bagaimana kita membuktikannya? Oke, bagaimana kita membuktikan akibat satu ini? Oke, ya kita punya sekali lagi kita punya teorema di dalam apa namanya di dalam pembahasan kita yang baru kita bahas bahwa dalam segitiga ABC gitu ya, dalam segitiga ABC jumlahan sudut interiornya adalah 180 derajat gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu menurut teorema ya. Menurut teorema sebelumnya ya, ya saya tidak memberi nama teoremanya, jadi saya merujuknya teorema sebelumnya. Teman-teman nanti bisa memberikan nama untuk teoremanya. Tuh, jadi M sudut A ditambah M sudut B itu ditambah M sudut C itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi inilah teorema sebelumnya. Dan kemudian segitiga sama sudut itu adalah segitiga yang sudut-sudutnya sama semuanya. Ya. Jadi diketahui apa? Ya. Diketahui ya, M sudut A itu sama dengan M sudut B itu sama dengan M sudut C. Ya. Misalkan ini saya buat sama dengan ukurannya X. Nah, sehingga apa? Kemudian sehingga saya bisa peroleh, ya, diperoleh, ya, dari sini ya. Jadi M sudut A itu adalah X, kemudian ditambah dengan X, ditambah dengan X, gitu ya. Masing-masing besarnya sama, itu sama dengan 180 derajat. Ya. Ini hasilnya adalah 3X, gitu ya. 180 derajat, dan kemudian X-nya adalah 180 derajat per 3, kemudian X-nya sama dengan 60 derajat ya. Nah, ini bisa kita substitusikan kembali begitu ya. Kita bisa substitusikan kembali sudut A itu tadi besarnya adalah X, berarti M sudut A itu sama dengan 60 derajat. Ya. Kemudian M sudut B juga sama besarnya X, dan M sudut C itu juga sama besarnya X. Ya, jadi ketiga-tiganya besarnya sama, itu adalah 60 derajat. Oke, kemudian akibat yang kedua, sudut-sudut lancip dalam segitiga siku-siku itu saling berpenyiku. Ya, bagaimana maksudnya? Kita coba ilustrasinya seperti ini. Diketahui segitiga siku-siku ABC, ya, jadi ini siku-sikunya di B gitu ya, ini B siku-siku. Buktikan bahwa yang lancip itu adalah yang ini, ya, sudut A, kemudian dan sudut C. Ya, jadi yang akan dibuktikan itu adalah sudut A, ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C itu sama dengan 90 derajat. Oke, bagaimana buktinya? Ya, buktinya sangat sederhana sekali. Ya, sekali lagi berdasarkan teorema sebelumnya itu kita bisa menuliskan bahwa M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C itu adalah 180 derajat. Ya, ya kita tahu bahwa di B itu adalah sudutnya siku-siku. Kalau siku-siku besarnya berapa gitu ya? Besarnya adalah 90 derajat. Oke, ditambah M sudut C itu sama dengan 180 derajat. Oke, sehingga M sudut A ditambah dengan M sudut C ini sama dengan berapa? 180 gitu ya. 180 derajat dikurangi 90 derajat. Ya. M sudut A ditambah M sudut C ini hasilnya adalah 90 derajat ya. Sehingga terbukti bahwa apa? Bahwa sudut A dan sudut C itu berpenyiku ya. Tentu saja ini kondisinya adalah tidak mesti sudut siku-sikunya di B. Ya di A bisa, di C bisa. Kalau misalkan di A sudut siku-sikunya, maka yang dibuktikan adalah sudut B dan sudut C yang berpenyiku. Begitupun sebaliknya jika di C yang yang terbentuk sudut siku-sikunya. Oke, ini adalah akibat yang kedua. Lalu akibat yang ketiga, jika dua buah sudut pada suatu segitiga kongruen dengan dua buah sudut pada segitiga yang lainnya, maka sudut yang ketiga dari kedua segitiga tersebut juga kongruen. Oke, jadi di sini sekarang ada dua buah segitiga. Oke, jadi saya punya segitiga A, B, C, dan saya juga punya segitiga D, E, F. Begitu dengan kondisi apa? Dengan kondisi sudut A itu kongruen dengan sudut D,
Jadi ini dan kemudian sudut B itu kongruen dengan sudut E. Ya, nanti yang dibuktikan itu adalah ya sudut yang ketiga itu sisanya, yang sisa dari segitiga pertama itulah sudut C, ya itu akan dibuktikan kongruen dengan sudut F itu pada segitiga yang kedua. Oke, bagaimana membuktikannya? Ya sekali lagi ini juga menggunakan teorema yang kita punya. Ya, yang pertama tentu saja kondisi pada segitiga gitu ya. Dalam segitiga A, B, C ini akan berlaku gitu ya. Berlaku M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, dalam segitiga yang kedua DEF juga berlaku yang sama, itu apa? M sudut D ditambah M sudut E ditambah M sudut F gitu ya, sama dengan 180 derajat. Oke, lalu diketahui apa? Sudut A itu kongruen dengan D, artinya apa? Artinya ya ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut D. Oke, jadi dari sini bisa kita ganti gitu ya, atau salah satunya kita bisa ganti gitu ya. Oke, bahwa apa? Bahwa kita dapatkan di sini, kalau ini kita ganti di sini misalkan, oke, kita taruh di sini M sudut A itu ternyata sama dengan M sudut D. Lalu kemudian M sudut B itu sama dengan M sudut E. Ya, M sudut E, dan ini kita belum tahu M sudut C. Ini juga adalah 180 derajat. Oke. Ya, kedua persamaan ini bisa kita kurangkan begitu ya. Ini dikurangi seperti itu. M sudut D dikurangi M sudut D 0, M sudut E dikurangi M sudut E juga 0. Maka yang tersisa di ruas kiri itu adalah M sudut F dikurangi dengan M sudut C. Dan yang tersisa di ruas kanan itu adalah 0. Ya, 0 derajat. Lalu kemudian ini artinya apa? Ya, artinya adalah M sudut F itu sama dengan M sudut C. Atau jadi ya sudut C itu kongruen dengan sudut F. Ya, jadi kita sudah berhasil membuktikan akibat yang ketiga ini dengan menggunakan teorema yang kita punya. Oke, dan kemudian yang terakhir, akibat yang terakhir itu adalah ukuran suatu sudut eksterior pada suatu segitiga itu jumlah apa? Besarnya sama dengan jumlah ukuran dua sudut interior yang tidak berdekatan dengan sudut eksterior tersebut. Oke, jadi misalkan ilustrasinya begini, jadi saya punya segitiga ABC, ya, kemudian saya ingin tahu ukuran sudut eksterior dari sudut B, yang ini, maka sudut interior yang tidak berdekatan dengan sudut eksterior B ini adalah sudut A dan sudut C. Jadi bukan sudut B di sini, kalau sudut B yang ini, yang di sini, sudut B yang di sini, dia adalah sudut yang berdekatan dengan sudut eksterior. Ya, sehingga yang akan dibuktikan itu adalah M sudut DBC, oke. M sudut DBC, ini mohon maaf, ini keliru ya. M sudut DBC itu sama dengan M sudut ACB yang ini, dan ditambah dengan sudut ukuran sudut BAC. Ya. Oke, jadi itu yang akan kita buktikan. Oke, bagaimana membuktikannya? Ya. Ya, kita juga dengan menggunakan teorema, sekali lagi, dengan menggunakan teorema, kita tahu bahwa jumlah sudut interior dalam suatu segitiga, termasuk segitiga ABC yang di sini, adalah M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C itu adalah 180 derajat. Oke. Nah, kemudian kita juga tahu hubungan antara apa? Hubungan antara sudut gitu ya. Ya, kita bisa lihat sudut apa nih namanya? Sudut D, BC dan sudut apa namanya? Sudut ABC ya. ABC itu adalah apa? Itu adalah berpelurus ya. Berpelurus ya. Atau sudut ABC ini, kalau di dalam ini sudut ABC itu adalah yang ini, itu
itu maksudnya adalah sudut B untuk B yang interior. Oke, kalau sudut DBC dan sudut B berlurus, akibatnya apa? Akibatnya adalah M sudut DBC ditambah M sudut B itu juga sama. Hasilnya adalah 180 derajat. Oke, jadi saya punya persamaan satu, dan ini adalah persamaan yang kedua. Ya, dari sini apa yang kita peroleh? Ya, dari sini kita bisa nyatakan, ya, kita bisa nyatakan atau kita bisa mengeliminasi dari sini, kita bisa mengkurangkan kedua persamaan ini, ya. Jadi saya akan melakukan pengurangan terhadap kedua persamaan, oke, persamaan satu dan persamaan dua. Oke, di ruas kiri kita perhatikan ada dua ada notasi yang sama, itu adalah sudut B dan sudut B, sehingga kalau ini dikurangkan itu hasilnya akan 0, ya, sehingga yang tersisa di ruas kiri itu adalah M sudut A ditambah M sudut C, gitu ya. Oke, dikurangi dengan M sudut D BC, ini akan sama dengan 0 derajat, karena ruas kanannya ini 180, yang kedua juga 180. Akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah M sudut A ditambah M sudut C itu akan sama dengan M sudut DBC. Atau M sudut A sendiri itu adalah M sudut dari BAC, kemudian sudut C sendiri adalah M sudut ACB. Nah, ini sama dengan M sudut DBC. Ya, sehingga akibat yang keempat ini pun juga sudah terbukti. Oke, jadi demikian dari satu teorema kita bisa mendapatkan setidaknya 4 akibat yang bisa kita bahas. Oke, saya kira untuk topik sudut-sudut pada segitiga saya bisa cukupkan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, nanti kita bisa sambung saat sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.